Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah Sayyidina Muhammad maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para hadirin yang dirahmati Allah, jamaah Hubbul Watan yang berbahagia, bersuka cita, alhamdulillah kita semua sehat walafiat. Dan pada hari ini kita kembali dapat melanjutkan majelis kita, yaitu ayat 187 dari suratul Baqarah. Alhamdulillah. Para jamaah sekalian, kita sudah baca bersama tabarrukan. Qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Telah dihalalkan bagi kalian lailatas siyam, pada malam hari dari puasa. Ar-rafathu, yaitu bercampur, berhubungan. Ila nisaikum, dengan istri-istri kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hunna, yaitu istri itu, libasul lakum, adalah libas, pakaian bagi kalian. Wa antum libasul lahun, dan kalian pun adalah libas, pakaian bagi mereka. Alimallah, Allah mengetahui, annakum, bahwa kalian, kuntum takhtanun. Ini harfiahnya, kalian mengkhianati anfusakum, diri kalian. Maksudnya tidak dapat menahan diri. Fataba alaikum, maka dia, yaitu Allah Ta'ala, taba, menerima, alaikum, menerima taubat kalian, wa'afa ankum, dan memaafkan kalian. Fal'ana bashiruhun, maka sekarang campurilah mereka. Wabtaghu, dan carilah, apa-apa kataballahu lakum, apa-apa yang Allah telah tetapkan untuk kalian. Wakulu, dan makanlah, washrabu, minumlah, hatta yatabayyana, hingga jelas bagi lakum, bagi kalian, al-khaytul abyadu minal khaytil aswad, yaitu secara harfiahnya al-khaytul abyad, benang yang putih, minal khaytil aswadi minal fajr, dari benang yang hitam. Maksudnya adalah putihnya fajar dari hitamnya malam. Makan, minum, sampai kemudian telah tiba fajar dan hilang malam itu. Tsumma atimmus syiyam, dan sempurnakanlah as-siyama ilal lail, sampai datangnya malam. Sempurnakanlah as-siyam, puasa, sampai malam. Artinya ila itu begitu datang malam, selesai. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Wala tubashiru, dan janganlah kalian mencampuri mereka. Berhubungan suami istri maksudnya. Wa antum aakifuna fil masajid, pada saat kalian masih atau sedang melaksanakan i'tikaf di masjid. Tilka hududullah, itu semua. Itu semua itu kembali ke semua yang disebut dari atas Hududullah, itulah ketentuan Allah. Hudud jamak dari had. Had itu artinya batasan. Batasan itu adalah bagian dari ketentuan. Biasanya ketentuan itu isinya batasan-batasan A, B, C, D, seterusnya. Fala taqrabuha, maka janganlah
kalian mendekatinya, apalagi menerjangnya dan melampauinya. Kadzalika yubayyinullah, demikianlah yubayyinullah, Allah Ta'ala menjelaskan ayat-ayatnya, menerangkan ayat-ayatnya linnas, kepada manusia, la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Alhamdulillah. Bapak-bapak dan saudara, ini ayat adalah bagian dari ayat tentang puasa ya, karena masih ada kaitannya dengan puasa. Dan kebetulan pas juga ya, bahwa ini adalah rangkaian ayat terakhir dari 183 sampai 187. Kita berada di ayat 187. Ayat ini Bapak-bapak saudara menyebutkan tentang beberapa hal. Ada hukum-hukum, ada hikmah, ada pelajaran-pelajaran, ada ketentuan-ketentuan normatif ya, ada juga renungan untuk kita, panduan di dalam menjalani kehidupan. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan. Uhilla itu biasanya adalah ungkapan setelah sebelumnya tidak dibolehkan ya. Uhilla ay ubiha wa utliqa, dibolehkan, dibebaskan ya. Artinya sebelumnya enggak boleh. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, dibolehkan pada malam hari dari bulan suci Ramadan itu untuk bercampur dengan istri kalian. Hubungan suami istri boleh. Artinya apa? Bahwa memang dalam catatan ya, dalam catatan, dan itu banyak disebutkan di dalam kitab-kitab hadis, bahwa dulu sebagai bagian dari tadarruj ya. Jadi syariat atau ketentuan Allah itu kan sering berupa hal-hal yang ada pentahapannya. Nah, tadarruj itu ada dua sisi ya, baik dari berat ke ringan ataupun dari dalam tanda kutip ringan kepada yang lebih tegas. Nah, itu namanya tadarruj dua-duanya ya. Pentahapan. Nah, di sini juga ada ya. Contoh tentang khomer. Nah, itu tadarruj dari ringan menuju kepada yang tegas, ya kan? Dari semula boleh, lalu kebolehannya dibatasi, sebelum sholat nggak boleh, lalu kemudian terakhir nggak boleh sama sekali. Itu tadarruj juga, ya, sesuai dengan kondisi orang-orang jahiliyah yang dulu sangat cinta kepada minuman keras, jadi menghilangkannya itu harus bertahap. Nah, ini juga ada tadarrujnya, ya, dalam arti dari berat kepada ringan. Ya. Nah, ini Allah Ta'ala lah yang menentukan ya. Kita nggak usah terlalu banyak terlalu banyak bertanya dalam arti menggugat. Kalau bertanya dalam arti iltimasul hikmah, yaitu merenungkan hikmahnya, itu bagus. Tapi kalau bertanya dalam arti menggugat, nah itu hati-hati. Kita lama-lama koslet kepala kita, lama-lama menganggap diri kita lebih pandai dari sang pencipta sendiri. Nah, ini bagian dari tadarruj. Uhilla lakum lailatas siyam. Jadi sebelumnya itu ya, kalau dalam catatan-catatan riwayat itu kalau malam hari itu nggak boleh hubungan suami istri ya, ba'da naum atau ba'da isya. Nah, jadi kalau sudah maghrib nih makan terus kemudian ketiduran, begitu bangun nggak boleh campur sama istri itu sampai ya besoknya ya, sampai nyambung puasa lagi atau setelah isya ya. Nah, ketika itu berlaku ya, jadi makan minum hubungan suami istri itu boleh setelah maghrib sampai isya. Nah, kalau sudah isya stop gitu. Atau makan minum boleh sampai ketiduran. Kalau bangun tidur, nah itu udah nggak boleh lagi. Misalnya habis maghrib saya makan gitu, terus baru makan sedikit kok agak ngantuk setelah sholat maghrib, lalu tidur, ketiduran ya. Bangun jam 12 malam itu sudah nggak boleh makan minum apalagi hubungan suami istri. Lalu kejadianlah beberapa peristiwa ya. Ada sahabat yang begitu pulang ke rumahnya, kemudian dia capek bekerja ya. Lalu nanya sama istrinya, ada makanan enggak? Gitu. Waduh, enggak ada makanan. Ya. Begitu pulang ternyata enggak ada makanan, kan berarti belum berbuka. Ya.
Akhirnya istrinya itu berinisiatif lah cari makanan untuk suaminya. Ke tetangga, ke keluarga apa gitu. Dapat istrinya makanan, begitu pulang suaminya ketiduran karena capek. Kata istrinya, wah nasibmu suami, kesian gitu. Kemudian dia udah tidur. Akhirnya karena ketiduran, ya sudah dia tidak boleh makan minum. Ya. Tidak boleh makan minum. Akhirnya besok belum zuhur pingsan lah suaminya itu. Gitu. Jadian, plok pingsan. Nah kemudian turunlah keringanan seperti ini. Ada juga Sayyidina Umar bin Khattab juga kejadian juga. Kalau itu dia bercampur sama istrinya, ya kejadian juga ya. Nah Allah Ta'ala, ini bagian dari, sebenarnya ini pendidikan dari Allah kepada kita ya, untuk melihat kondisi dan situasi. Dengan kata lain, kalau Allah saja itu memperhitungkan ya, kondisi-kondisi manusia di dalam menetapkan sesuatu, menjalankan satu agenda, bahasa kita agenda ya, suatu rencana Allah kepada manusia, itu Allah pertimbangkan keadaan manusia. Maka kita pun harusnya juga seperti itu ya. Dalam dakwah kita itu kita lihat-lihat ya. Kalau orang baru mu'alaf, jangan kita bombardir sama pemerintah. Perintah wajib, sunnah semua kita bombardir ya, pingsan deh nanti ya. Kalau dia baru mu'alaf, cukup ajarkan yang paling-paling pokok ya. Kalau misalnya orang yang hatinya masih baru kenal dengan Islam ya, orang yang baru pindah dari katakanlah budaya yang sangat permisif ya, kepada misalnya tinggal dari negara barat misalnya, terus dia pindah ke Lombok misalnya ya, Muslim ya, tapi kan beda budayanya di sana ya. Maka jangan kita paksakan ya, kita paksakan harus 100% langsung sesuai dengan budaya kita. Ya pelan-pelan sajalah gitu. Nah, itu hikmah. Nah, kemudian dibolehkanlah ya dengan ayat ini, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Nah, jadi berhubungan suami istri pada bulan Ramadan malam hari itu dibolehkan ya. Dibolehkan sampai sebelum subuh ya. Kalau misalnya hubungan begitu sebelum subuh selesai tapi belum mandi gimana? Enggak apa-apa ya. Yang penting hubungannya selesai sebelum subuh begitu. Nanti mandinya bisa setelah subuh. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri itu adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Istri itu pakaian ya. Banyak penjelasan dari para ulama tentang libas. Libas itu pakaian, apa pakaian untuk manusia ya. Yang pertama yang namanya pakaian itu melekat. Maka istri itu melekat dengan suami, suami itu melekat dengan istri. Dalam arti ya, bahwa tindakan apapun dari suami itu pasti bisa berdampak kepada istrinya. Sama apapun ya, perilaku dari sang istri itu bisa berpengaruh kepada sum'ah, nama baik atau kehormatan suaminya. Kalau ada istri misalnya tidak menjaga kehormatan ya, kemana-mana dikenal sebagai raja gosip misalnya, maka seringkali ketika dia disebut selalu disandingkan dengan suaminya, istrinya bapak ini, kan begitu. Itulah melekat. Jadi libas pertama melekat. Karena itu dalam setiap tindakan kita bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian ya, kita harus memikirkan tidak hanya diri kita tapi orang-orang yang melekat dengan kita. Entah itu istri kita, anak kita juga, bapak kita, kakek kita ya. Apalagi misalnya ada orang ayahnya adalah orang yang misalnya baik ya, maka kita sebagai anak ya, harus memperhitungkan. Jangan hanya memperturutkan kemauan kita saja. Dan Islam tidak hanya bicara tentang halal haram tapi juga pantas dan tidak pantas ya. Kan sering kita bicarakan ya, bahwa tuan guru tapi jalan-jalan di pinggir jalan itu pakai celana sampai lutut, tidak haram tapi nggak pantas. Nah, jadi
Ini satu pengingat juga dari Allah bahwa al-insan adalah apa? Hayawanun atau kianun ijtimai. Dia makhluk sosial. Dia tidak hanya memikirkan dirinya saja, tapi juga memikirkan orang-orang yang terkait dengan dia. Itu yang pertama, libasun artinya karena melengkap ya, suami istri itu melekat. Yang kedua, libasun dalam arti bahwa pakaian itu fungsinya adalah melindungi. Nah, jadi seorang suami dan istri itu satu sama lain harus melindungi. Ya. Melindungi dari apa? Ya. Kadang kita memahami melindungi itu dalam konteks urusan dunia saja. Sebenarnya tidak seperti itu. Justru kata para ulama, libas, ya, pakaian dalam arti melindungi, sebagaimana pakaian itu melindungi kita dari panas, dari terik. Ya. Suami dan istri juga adalah melindungi satu sama lain. Yang paling pokok adalah istri melindungi suaminya dari perbuatan-perbuatan maksiat. Suami melindungi istrinya dari perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi kalau kita melihat istri kita cenderung melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama, larang dia. Itulah artinya libas. Ya. Engkau melindunginya, dan tidak ada bahaya yang lebih besar daripada bahaya melakukan suatu kemaksiatan, kan nggak ada. Kalau misalnya jalan keluar dari rumah, tiba-tiba istri kita lupa pakai sepatu, terpanggil misalnya, istriku, ini sepatunya, di luar panas nanti kakimu bisa melepuh. Itu melindungi. Ya. Kalau untuk begitu saja, ya, dari melepuhnya kaki kita berusaha melindunginya, apalagi dari hal-hal yang katakanlah dari azab Allah, harus lebih lagi. Gitu. Jadi libas dalam makna yang kedua itu melindungi, ya, dan melindungi tidak hanya dari hal-hal yang sifatnya mudarat duniawi, ya, mudarat fisik, tapi lebih dari itu mudarat akidah, mudarat akhlak, ya, kita lindungi. Lalu yang ketiga juga libas itu as-satru, menutup. Ya. Maka tidak boleh, ya, laki-laki membicarakan aib istrinya ke orang. Ya. Istri membicarakan aib suaminya di orang lain, nggak boleh. Nggak usah omongin. Ya. Bahkan kadang-kadang membicarakan sesuatu yang bagi kita bukan aib, tapi pasangan kita tidak suka, itu juga jangan. Ya. Itu bagian dari menutupi. Dan yang terakhir, ya, libas itu fungsinya menghiasi. Ya. Kan dengan pakaian kita menjadi lebih indah. Ya, karena itu tugas dari kita semua, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, yang menghiasi pasangan kita. Tentu yang paling utama adalah menghiasinya dengan akhlak yang baik, ya, dengan pendidikan. Ya. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Allah tahu bahwa kalian kuntum takhtanuna anfusakum, kalian itu telah mengkhianati diri kalian, yaitu tidak bisa menahan diri. Fataba alaikum wa afa ankum. Nah, ini kejadian-kejadian, ada beberapa sahabat yang enggak tahan, kemudian dia campur sama istrinya. Ada beberapa sahabat yang enggak tahan, lalu dia makan tengah malam, padahal waktu itu masih belum boleh, gitu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa sebagian dari kalian itu takhtanuna anfusakum, tidak bisa menahan diri, bercampur dengan istri pada malam Ramadan itu, ya. Ini bahasanya takhtanuna anfusakum, kalian mengkhianati diri kalian. Apa pelajarannya kata para ulama? Bahwa ketika kita melanggar perintah Allah, itu sebenarnya kita bukan berkhianat kepada Allah yang utama. Bukan hanya sekedar berkhianat kepada Allah yang utama, tapi kita juga sebenarnya mengkhianati diri kita. Ya, ketika kita berbuat yang jelek itu kita mengkhianati diri kita. Contohnya apa? Atau buktinya apa? Tidak ada. Ya, ini normalnya ya. Tidak ada raja maling ingin anaknya jadi maling juga.
Kalau disuruh atau ditanya Raja Maling itu anaknya pengen jadi apa? Pengen jadi kiai atau pengen jadi maling? Pengen jadi ustadz atau pengen jadi maling? Ya. Pengen jadi penjahat atau pengen jadi orang baik? Pasti selama ini orang sehat ya. Kecuali kalau sudah koslet dia. Orang sehat pasti ya. Dia ingin anaknya itu baik. Kenapa? Karena dia tahu bahwa perbuatannya dia itu bertentangan dengan dirinya. Tapi entah karena satu dan lain sebab, mungkin sudah karena terbiasa, mungkin karena menganggap itu jalan pintas, mungkin karena memang sudah sudah kedung ya. Dia melakukan itu lalu berketerusan, dia lakukan, tapi deep inside, dalam dirinya dia sadar betul ya, ada yang dia hianati ya. Suatu nilai dalam dirinya. Nah, ini diingatkan oleh Allah. Makanya kunci, kalau kata ulama, kunci dari bagaimana kita hidup tenang adalah hiduplah selaras dengan tuntunan Allah ya. Jadi setiap kita melanggar itu pasti membangun satu ketidaktenangan dalam kehidupan. 10 kali kita langgar, kita menanam 10 bibit ketidaktenangan. Semakin banyak semakin gak tenang ya. Maka resep supaya kita bisa hidup dengan tenang ya kita jalanin saja apa yang bisa kita lakukan dari tuntunan Allah ya. Apa yang bisa kita lakukan kita tunaikan, lalu larangan-larangan Allah itu kita jauhi sejauh-jauhnya. Fala nabashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Maka sekarang kata Allah, bashiruhunna, silahkan campuri mereka ya. Artinya boleh, udah enggak dilarang lagi. Pada malam Ramadan silahkan campuri mereka. Wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang Allah telah tetapkan bagi kalian. Nah, ini juga suatu pelajaran ya. Kalau kata para ulama, ini adalah suatu pelajaran di dalam tuntunan agama bahwa kita jangan mencukupkan diri kita ya, hanya sekedar melaksanakan, yaitu suatu dorongan alami ya, yang ada pada kita. Maksudnya apa? Suami mau campur sama istri itu kan alami ya. Kita suka makan yang enak itu juga alami ya. Itu hal-hal alami yang memang ya itulah manusia, kita diberikan kesenangan, zuyyina linnas hubbus syahawat. Kita punya kesenangan, itu alami. Tapi nah ini coba ya. Tapi Allah ingatkan kita jangan cukup di situ. Wabtaghu ma kataballahu lakum. Cari apa yang Allah tetapkan kepada kalian. Dalam konteks pekerjaan-pekerjaan seperti yang tadi yang saya contohkan ya, pekerjaan-pekerjaan yang alami seperti makan, minum atau punya syahwat kepada istri, itu jangan dicukupkan hanya di situ saja. Tapi hiasilah perbuatan-perbuatan yang biasa itu dengan niat yang baik. Sehingga dia menjadi sesuatu yang mulia ya. Jadi basyiruhunna, campuri istrimu. Itu jangan hanya sekedar niatnya menunaikan syahwat saja, tapi niatkan ya itu untuk ibadah kepada Allah. Kan begitu indahnya Islam ya. Nah, ini ayat yang punya kaitan dengan itu. Makan, jangan sekedar wah supaya kenyang, tapi niatkan ya Allah, saya niat setiap butir nasi yang masuk ke saya ini, saya niatkan untuk jadi kekuatan ibadah ya Allah. Supaya saya bisa berbuat yang baik. Nah, itu kan jadi pahala dia. Nah, ini pentingnya niat yang merubah kebiasaan yang biasa saja menjadi suatu ibadah yang tinggi nilainya di sisi Allah ya. Jadi kalau bercampur sama istri, niatkan untuk menunaikan perintah Allah ya, niatkan untuk mudah-mudahan menjadi jalan untuk mendapatkan anak yang baik, anak yang soleh, yang solihah ya, dan seterusnya. وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. Dan makan minumlah kalian sampai jelas ya, yang putih dari yang hitam. Maksudnya putih itu adalah cahaya fajar atau putihnya fajar dari hitamnya malam. Nah, ini juga ada satu pelajaran di sini Bapak-bapak Saudara ya. Dulu ada sebagian sahabat yang salah paham terkait makna ini. Jadi begitu turun perintah ini,
Mereka itu memasang 2 tali di kamarnya. Ini beberapa sahabat. Dia pasang 1 tali putih, 1 tali hitam malam-malam. Tidur dia. Lalu kemudian dia makan, minum, sambil ngeliat tali itu. Begitu sudah kelihatan jelas bedanya antara yang putih sama hitam, dia berhenti makan. Dia ngamalkan ayat ini, ya. Nah, lalu kemudian diterangkanlah ya oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, bahwa maksudnya ya bukan mencari tahu ya perbedaan antara tali yang hitam sama tali yang putih. Begitu kelihatan bedanya langsung berhenti ya, makan, puasa mulai saat itu. Bukan itu maksudnya, tapi tali yang hitam maksudnya adalah sawadul lail ya, gelapnya malam. Sedangkan tali yang putih maksudnya adalah terangnya fajar. Jadi artinya makan dan minum sampai ya timbul fajar, hilang malam ya, timbul fajar ya, ibaratnya yang putih itu kelihatan setelah yang hitamnya itu hilang. Nah, apa artinya Bapak Saudara? Bahkan di masa Rasul saja ya, tidak semua orang paham ayat Al-Quran begitu saja. Tidak sama tingkat pemahaman para sahabat terhadap semua ayat Al-Quran. Apalagi kita. Ya. Karena itu kita perlu belajar. Nah, ini termasuk kita lagi belajar nih sekarang. Ya. Perlu kita belajar. Orang Arab saja itu nggak sama ngertinya ya, tentang Al-Quran. Bahkan sahabat saja yang hidup bersama Nabi itu bisa salah paham tentang maksud dari ayat Al-Quran. Nah, apalagi kita ya, yang memang bukan orang Arab, lalu kemudian punya perbedaan-perbedaan dengan kemampuan orang-orang dulu memahami ya. Maka kita perlu belajar, dan belajarlah pada yang memang mengerti ya, yang memang mengerti. Kan banyak tuan guru, sini ada tuan guru Salim, tuan guru Yusuf, dan banyak tuan guru kita. Belajar, mengaji. Nah, termasuk pada hari ini mudah-mudahan kita termasuk mengaji, belajar ya. Tsumma atimmus syiyama ilal lail, dan kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, dan janganlah kalian mencampuri mereka wa antum aakifuna fil masajid, sedangkan kalian sedang beriktikaf di masjid ya. Nah, ini pengecualian. Jadi setelah dibolehkan, boleh pada malam hari kalian bercampur dengan istri kalian ya, kecuali, nah ini salah satu pengecualiannya adalah ketika kalian sedang iktikaf di masjid. Maksudnya apa? Jangan pas lagi iktikaf kemudian potong iktikafnya, pulang ke rumah campur sama istri, datang lagi, jangan ya. Itu rusak iktikafnya, artinya selesai sudah, nggak nyambung lagi. Tidak boleh seperti itu. Nah, kalau dalam iktikaf itu kan kita keluar kalau li daruratin, kalau ada sesuatu yang darurat ya. Misalnya untuk buang air kecil, buang air besar, atau misalnya mandi besar, misalnya lagi iktikaf ketiduran tiba-tiba mimpi misalnya, keluarlah, jangan diam di masjid ya, keluar langsung. Mandi besar, balik lagi sambung iktikafnya ya. Atau makan dan minum misalnya. Kalau pada saat makan minum nggak bisa dibawa ke masjid, ya, karena ada masjid-masjid yang tidak membolehkan makan minum dibawa ke dalam masjid. Jadi pada saat makan minum ya keluar ya, makan minum balik lagi ya. Iktikaf lagi ya. Dan iktikaf itu kalau para ulama sampaikan itu kan ada banyak kemudahan sebenarnya ya. Itu terjadi walaupun hanya sesaat ya. Ada sebagian ulama mengatakan harus sehari semalam ya, tapi sebagian ulama mengatakan cukup sesaat. Jadi misalnya kita lagi duduk ini termasuk juga kita iktikaf ya. Kalau kita pasang niat iktikaf, nawaitul iktikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Saya niat iktikaf selama saya ada di masjid ini karena Allah. Itu salah satu niat yang perlu kita pasang ketika masuk ke masjid ya. Jadi ketika masuk masjid, mau sholat wajib, mau sholat sunnah, mau ngaji kayak begini atau apapun, pasang niat iktikaf ketika masuk ke masjid. Jadi kita dapat beragam kebaikan ya. Nawaitul iktikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nah, iktikaf itu hukumnya sunnah, pada Ramadan jadi sunnah muakkadah, dan muakkadahnya lebih muakkadah lagi pada 10 malam terakhir pada bulan suci Ramadan. Kecuali kalau iktikaf itu dinazarkan, dia jadi wajib bagi yang bernazar ya. Tapi kalau tidak, dia sunnah. Nah,
Kita alhamdulillah hari ini kita bisa itikaf juga ya dengan mengaji seperti ini. Kita niatkan itikaf, kita insya Allah dapat pahala itikaf. Nah, bapak-bapak saudara, ini pengecualian. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Nah, fil masajid juga kata ulama itu menunjukkan bahwa itikaf itu memang harus di masjid. Nah, itu kata sebagian besar ulama ya. Akifuna fil masajid, ya berarti itikaf itu harus di masjid. Masjid yang mana? Ya masjid yang digunakan untuk sholat 5 waktu. Baik itu masjid adalah masjid jami' yang dipakai untuk berjumat seperti ini, maupun musola-musola yang kecil-kecil yang tidak dipakai berjumat, tapi sholat 5 waktu di situ. Ya, maka boleh iktikaf di situ. Sebagian lagi ulama mengatakan, nah ini bil khusus ya dalam situasi sekarang kita corona ini, kan corona ini banyak masjid yang di daerah-daerah yang merah itu kan tidak boleh buka masjid ya. Nah bagaimana itikafnya? Nah sebagian ulama membolehkan kita itikaf di rumah, di tempat yang memang didedikasikan untuk sholat ya 5 waktu. Misalnya katakanlah kita punya kamar. Sudut di kamar itu katakanlah ada sudut kamar kita itu kita memang dedikasikan khusus untuk kita sholat di situ. Ya, pasang sejadah, memang ada sejadah di setiap saat kita duduk di situ sholat di situ apa. Nah, menurut sebagian ulama dalam situasi darurat ketika semua masjid ditutup tidak bisa itikaf di masjid, maka boleh itikaf di tempat yang begitu. Ya, masjid artinya tempat sholat yang dikhususkan di rumah kita. Ya. Tapi tentu dengan biniatin maksusoh ala sifatin maksusoh. Jadi sifat iktikaf harus tetap. Jangan begitu di rumah tempatnya sholat tapi sambil nonton TV dia itu pakai remote-nya. Iktikaf itu kan biniatit taqarrub ya. Itulah ketetapan Allah, fala taqrabuha. Minum. Imsak ya. Walaupun imsak itu kan persiapan ya, persiapan supaya jangan mepet-mepet kayak ini, fala taqrabuha ya. Jangan menunggu sampai pas mau azan persis baru dia makan terakhir terus habis itu langsung azan. Nah, hati-hati ya. Jangan terburu-buru. Jadi siapkan waktu, selesaikan makan minum dalam waktu yang cukup sebelum masuk waktu subuh sehingga tenang masuk waktu subuh. Yattaqun, demikianlah. Ya, la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Wallahu a'lam bissawab. Terakhir renungan kita Bapak-bapak Saudara, ayat 187 ini ditutup dengan la'allahum yattaqun ya. Ini mengingatkan kita, ayat 183 juga la'allakum tattaqun. Lalu ketika Allah Ta'ala berbicara tentang kewajiban wasiat juga sebelumnya ayat 180, haqqan 'alal muttaqin. Lalu sebelumnya ketika Allah berbicara tentang kewajiban untuk qisas itu la'allakum tattaqun. Ketika Allah bicara tentang bentuk-bentuk ketakwaan yang hakiki ya. Laisal birra an tuwallu, itu juga akhirnya wa ulaika humul
muttaqun. Masya Allah. Ini memberikan pemahaman yang tegas kepada kita. Dalam banyak hal, ya, Allah menutup, ya, beragam uraian tentang panduan kehidupan itu dengan menjelaskan bahwa tujuan dari itu semua adalah at-taqwa. Hidup dengan kehati-hatian, hidup dengan mengindahkan tuntunan dan tidak sembarangan bicara, tidak sembarangan ikut-ikutan, menjaga diri dari yang haram tentu, dari yang syubhat kalau bisa, dan seterusnya. Itulah takwa. Jadi bapak-bapak dan saudara, semua yang Allah sampaikan ini tidaklah sekedar sebagai ketentuan normatif, tapi untuk melahirkan manusia-manusia yang berperilaku baik, ya, menjadi orang-orang yang bertakwa. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Selanjutnya minggu yang akan datang kita kembali ke pengajian yang ini, ya, yang urutannya tuh. Ayat berapa tuh? 136, ya. Nah, karena kita kan minggu depan insya Allah panjang umur, mudah-mudahan itu sudah tidak lagi berada pada bulan suci Ramadan, kita masuk di bulan Syawal, ya. Kita kembali ke ayat 136. Qulu amanna billah ila akhiril ayat. Demikian, mohon maaf apabila ada kurang kekhilafan. Alafu minkum wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Oh, boleh? Ada? Berapa? Oh iya boleh. Cuman saya harus ngisi ini, apa namanya, di Poltekpar. Enggak, 5 menit deh. Baik, dipersilakan kepada jemaah sekalian yang ingin bertanya, cukup satu pertanyaan saja. Kalau ada yang nanya silakan. Atau ngusul atau memberikan masukan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Nama Haji Jumarah dari Desa Pentong Are. Saya kembali pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Tuan Guru yang minggu kemarin itu masalah doa. Doa? Ya, masalah doa kan kemarin doa-doa itu. Nah, di sini saya pertanyakan, tapi saya dengar tadi jangan terlalu banyak bertanya. Tapi ini selalu kayak saya tidak tanyakan, saya tetap bingung atau ragu di dalam diri saya pribadi. Nah, ini doa yang saya akan tanyakan. Kenapa di dalam doa atau sholat di subuh waktu kunut, sebenarnya kita tahu kiblat doa itu atas. Kenapa pas menolak bala di kunut, tangan kita itu ditelungkupkan ke bawah. Nah, ini sementara yang saya tahu kiblat doa itu atas. Karena Tuan Guru sering menyampaikan jangan terlalu banyak bertanya, tapi saya bingung kenapa memohon itu selalu ada yang ke bawah, dan sementara sebagaimana hebatnya doa kunut itu sehingga bisa merubah kiblat doa seketika itu. Nah, cuma itu pertanyaan saya. Alhamdulillah, tolong jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang doa dengan menghadapkan apa namanya zahrul yat itu, ya, menghadapkan apa namanya zahrul itu apa bahasa kita tuh? Bukan, kebaliknya. Oh, ini telapak, ini apa ya? Oh, punggung. Nah, ya bongkor, ya apa, punggung tangan itu. Pada saat berdoa tolak bala itu memang ada di hadis, ya. Ada di hadis Rasulullah SAW yang diceritakan oleh para sahabat, ya, ketika Rasulullah SAW berdoa, ketika sampai pada bab apa namanya doa untuk tolak bala, nah itu beliau membalik tangannya, ya, itu ada riwayatnya. Jadi
berdasarkan itulah tidak ada salahnya, ya, tidak ada salahnya, ya, untuk pada saat membaca doa tolak bala, yaitu dibalik dari batnul, ya, dari telapak menjadi punggung. Nah, itu sesungguhnya mencerminkan, ya, dari esensi yang kita sedang sampaikan kepada Allah Ta'ala, bahwa hal-hal yang kita sampaikan itu kita harapkan untuk tidak terjadi kepada kita, ya, jadi itu seperti menolak, ya, kalau ini kan minta nih, kalau ini menolak. Jadi memang ada asarnya, ya, ada hadisnya. Saya memang lupa persisnya hadisnya itu bunyinya apa, ya, nanti saya bisa cari, ya, saya tidak berani nanti saya salah nyampein persis hadisnya, tapi ada riwayatnya, dan riwayat itu adalah riwayat yang sholihun lil hujjiyah, dia boleh digunakan untuk berdalil, ya, boleh dipegang, ya, karena dia bukan hadis dhaif, ya, dia boleh digunakan untuk sebagai dalil untuk kita amalkan, ya. Tapi ada juga banyak rangkaian dari doa Rasulullah SAW yang di dalamnya ada permintaan tolak bala, tapi juga tidak ada penjelasan dari para sahabat bahwa pada saat itu Nabi membalikkan tangan. Jadi istilahnya itu boleh saja, ya. Bukan juga merupakan suatu kewajiban, bukan juga merupakan suatu adab doa, juga tidak juga, ya. Yang saya tahu itu suatu kebolehan berdasarkan asar, ya, yang diriwayatkan atau disampaikan oleh sahabat Rasulullah SAW yang melihat beliau ketika berdoa tolak bala. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Baik, terima kasih. Kita tutup majelis kita dengan berdoa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa sair qarabatina wal muslimina wal muslimat minan nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah.